Dian. Sini. Lagi ngapain, Mbak? Ini lihat-lihat tanaman. Sudah berbuah belum ya kira-kira pohon singkongnya Mbak Jati? Tapi itu disiram sama dipupuk nggak, Mbak? Ya jelas toh, setiap hari Mbak Jati sirami. Kamu dari mana? Oh, tadi aku habis nganterin makanan ke rumah tante. Kok sendirian? Kakakmu di mana? Kakak lagi di rumah main game sama temen-temennya. Kok main game? Kok nggak bantuin kamu? Iya, Mbak, tadi itu Mama nyuruh buat nganterin makanannya kan sama si kakak. Tapi kakak nggak mau, malah milih main game sama temen-temennya di rumah. Padahal tadi waktu di gereja firmannya tentang mentaati orang tua. Tapi kakak nggak mau mentaati orang tua. Oh gitu. Yuk duduk dulu yuk, kita cerita-cerita dulu yuk. Ayo. Sini dia, duduk sini. Ya, Mbak. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Mbak Jati punya cerita. Tapi kayaknya sebelum kita lanjut ceritanya Mbak Jati, lebih baik kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita dari Mbak Jati. Kiranya apa yang akan disampaikan Mbak Jati nanti boleh kami pahami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah siap mendengarkan ceritanya Mbak Jati? Oh siap, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, aku siap Mbak dengerin cerita dari Mbak Jati. Oke. Ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Pada waktu benih itu ditabur, sebagian jatuh di tepi jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakan benih itu sampai habis. Kemudian sebagian lagi jatuh di tempat berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tidak dalam. Tapi setelah matahari terbit dan panasnya semakin terik, layulah tumbuhan itu karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh ke tengah-tengah semak duri. Semak-semak itu bertambah besar lalu mengimpitnya. Sedangkan benih-benih lainnya yang jatuh di tanah yang baik, lalu menghasilkan banyak buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada pula yang 30 kali. Gimana dia ceritanya? Seru tidak? Seru Mbak. Tapi arti dari perumpamaan itu apa ya Mbak? Oke, sebentar ya. Ketika seseorang mendengar firman mengenai kerajaan surga, tapi tidak memahaminya, maka si jahat datang dan merampas apa yang telah tertabur di hatinya. Ini adalah benih yang tertabur di tepi jalan. Kemudian benih yang tertabur di tempat berbatu-batu menceritakan tentang orang yang menerima firman dan segera menerimanya dengan senang hati. Meskipun begitu, firman itu tidak berakar di hatinya dan hanya bertahan sebentar. Ketika kesusahan atau aniaya yang disebabkan oleh firman itu datang menimpanya, ia pun segera murtad.
Lalu benih yang tertabur di antara semak duri menceritakan tentang orang yang menerima firman, tetapi kekhawatiran tentang perkara dunia dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sedangkan benih yang tertabur di tanah yang baik menceritakan tentang orang yang menerima firman dan memahaminya, lalu menghasilkan buah berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Oh, jadi gitu ya Mbak. Jadi kita harus menjadi tanah yang subur supaya firman yang kita dengar bisa kita pahami, lalu kita bisa berbuah kayak tanaman singkongnya Mbak Jari tadi. Benar sekali Dian. Tuhan Yesus ingin agar setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita bisa mengerti, kita bisa memahami, sehingga firman itu bisa berbuah lebat kayak pohon singkongnya Mbak Jari tadi. Berbuah itu artinya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kira-kira perbuatan baik itu apa ya Dian? Mentaati orang tua, membantu sesama, kayak gitu kan Mbak? Benar sekali. Plus mengasihi orang lain juga itu termasuk perbuatan yang baik. Begitu ceritanya Dian. Oke Mbak. Kita berdoa dulu ya. Ayo. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami bersyukur Bapa, firman-Mu boleh mengingatkan setiap kami agar kami boleh menjadi tanah yang subur Bapa, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti, kami boleh memahami firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku dari firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Gitu ya Dian ya. Oke Mbak. Silakan pulang Dian. Sudah Oke, Mbak. ditunggu oleh ibunya loh ya. Iya nih Mbak, udah malam. Ya. Duluan ya Mbak. Ya. Hati-hati ya Dian ya. Oke Mbak. Nah adik-adik, itu firman Tuhan untuk minggu ini. Sampai jumpa lagi untuk minggu depan ya. Salam dari kakak-kakak Anawi. Dadah.